Kesan pertama kali di pondok, pas waktu pertama masuk, rasanya ada rasa gak betah gitu. Soalnya sebiasanya sehari-hari gitu di rumah dengan berkumpul dengan kedua orang tua. Ini baru pertama kali masuk ke pondok, jauh dari kedua orang tua, rasanya teh rindu, pokoknya pengen pulang, bahkan sampai nangis pernah sekali-kali. Ya, bisa dikatakan pelin-pelan juga sih. Ya kalau gak betah ya ketika tidak punya uang. Kalau betah ya saya pun ya ketika uang bekal tercukupi, ketika mengaji pun rajin lah insya Allah. Sekarang betah banget dan bahagia karena lebih banyak teman-teman dan merasa teman-teman itu seperti keluarga saya sendiri. Betah sih betah, soalnya udah kelamaan mah, apalagi kalau udah banyak teman, udah punya tujuan yang ingin digapai. Contohnya pengen punya suara bagus, pengen bisa bertilawah, dan ada yang gak betahnya mungkin kadang ya walaupun sudah lama gitu mondok, tapi tetap saja kadang ada merasa rindu kepada orang tua ataupun apalah itulah. Betah gak betah sih, bisa dibilang betah, bisa dibilang gak betah, sesuai sikon. Nah, menurut sini alhamdulillah betah. Betah. Pertama kali pasti merasa tidak betah, tapi kelamaan merasa betah karena sudah akrab dengan teman-teman yang lain. Ya yang paling berkesan di pondok pesantren ini yang saya rasakan ya ketika dahulu waktu pertama kali mondok ya saya alhamdulillah pernah diajari langsung oleh pendiri pesantren. Yang paling saya dikesan yaitu mungkin yang pertama, guru-gurunya baik dan banyak disayangi oleh guru-guru. Yang paling berkesan alhamdulillah saya pas waktu kelas ibtidah 1 saya mendapatkan juara ranking kedua di ibtidah 1, sangat membanggakan sekali. Apalagi kedua orang tua saya sangat senang gitu. Yang paling berkesan selama di pondok bisa dikenal oleh banyak orang, banyak teman, khususnya guru sekolah dan guru pondok pesantren. Nah, yang paling berkesannya sih khususnya ya ketika mengaji gitu. Yang paling berkesan, alhamdulillah mendapat predikat ketiga. Ya kesan yang lain mungkin ya alhamdulillah walaupun hanya 1 kali ya saya pernah mendapatkan predikat juara 3 MTQ dalam bidang perlombaan mubalighin. Mungkin dan alhamdulillah juga saya diangkat jadi pengurus. Ada lagi pas ada perlombaan bola voli tingkat kelurahan, saya perwakilan dari pondok pesantren Al-Quran Nurul Arif Salam, dan alhamdulillah juga pas waktu perlombaan tersebut dari pondok pesantren Al-Quran Nurul Arif Salam mendapatkan juara 1. Mungkin tidak. Ya mungkin masih banyak sih kesan yang lain, cuma terlalu panjang lah. Tidak.
Ya, hal yang paling malu ya ketika waktu adzan ya. Dahulu kan kebetulan santriah masih sholat berjamaah di bawah. Nah, ketika waktu adzan tersebut saya masih tidur dan rasa malunya itu dibangunin oleh santriah. Sama teteh di pondok. Hal yang paling memalukan bagi saya ketika saya tampil pidato dan tampilan itu tidak sesuai dengan keinginan saya, karena itu bagi saya memalukan. Yang paling memalukan sih pernah pas dulu waktu kelas Ibtidah 1 pas ngaji waktu subuh bagian tahfidz. Saya tuh sangat ngantuk sekali sampai gak bisa ketahan, akhirnya ketiduran. Pas akhir-akhir udah beres ngajinya, saya ditinggalkan oleh semua teman-teman saya. Pas bangun udah gak ada siapa-siapa. Pas keluar dari ruangan, ternyata banyak yang menonton. Yang paling memalukan banyak sih, tapi salah satunya ketika saya sedang mengaji, lalu saya tidak sadar saya tertidur. Ketika saya sadar kembali, ternyata guru yang sedang ngajar itu sedang melihatkan. Hal yang paling memalukan itu pas ada tuh acara apa ya, para santri itu wajib kepalanya botak gitu. Nah itu iya cukur rambut bersama. Yang paling memalukan tertidur di saat belajar di kelas. Ya, dikarenakan letaknya yang strategis yang dapat dengan mudah lah dikunjungi oleh siapapun gitu yang berasal dari manapun. Dan kebetulan dari rumah saya yang di Salopa hanya berjarak 30 menit untuk ke sini. Sebelumnya ada guru saya yang di rumah itu alumni dari Tasikmalaya, dan dia menyuruh saya untuk ke sini ke Tasikmalaya. Dari namanya juga Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Arif Salam, saya tertarik dengan nama Al-Quran karena saya ingin memperdalam ilmu Al-Quran, dari ilmu tajwidnya, dari ilmu lagunya, tafsirnya, banyak sekali. Faktor pertama, tidak terlalu jauh dari rumah, lalu biayanya terjangkau dengan keadaan ekonomi keluarga saya, lalu dikenalkan oleh saudara dan para alumni yang lainnya. Saya memilih Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Salam karena rekomendasi dari kakak saya. Kebetulan kakak saya kuliah di Unsil. Sekalian karena saya udah lulus MTS, di sini ada sekolahnya gitu, SMK. Ya sekalian aja menerusinnya di sini. Karena di sini banyak mempelajari bidang Al-Quran dan saya ingin mempelajari lebih dalam bidang Al-Quran. Sedikit ajakan dari saya bagi siapapun yang melihat tayangan ini, yang mempunyai anak, saudara, teman, kerabat atau siapapun, saya merekomendasikan buat kalian untuk mondok di pesantren ini. Pondok Pesantren Di Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Arif Salam. Yuk teman-teman saya, dari teman SMP yang belum mondok atau teman SD yang ingin mondok dan bingung mencari pesantren, ayo kita pesantren di Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Arif Salam. Bagi teman-teman saya dimanapun daerahnya, dari Sabang sampai Merauke, khususnya dari Kabupaten Tasikmalaya, lebih khusus lagi dari Karangnunggal, ayo mari kita mondok bersama-sama di Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Arif Salam. Ayo mondok. Dari saya buat teman-teman dimanapun kalian berada,
Yuk mondok dari sekarang sebelum kalian menyesal, dimanapun itu dan khususnya di Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Arif Salam. Ya, bagi saudara-saudara saya yang di luar sana yang memang mau mondok, punya keinginan buat masuk pondok pesantren tapi ada kendala ini itu, jangan bingung, datang saja dulu ke sini. Ya, ke Pondok Pesantren Nurul Arif Salam khusus. Untuk keluarga, sahabat, ataupun kawan-kawan yang dimanapun berada, yang ada di kota, di luar kota, ayo kita mondok bersama saya di Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Arif Salam. Ayo kita mondok.